Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Syukurlah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk doa dipimpin oleh saudari Ruth Tiorhana. Kepada saudari Ruth, Ibu persilahkan. Baik, Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda Rutio. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan mengabsen kehadiran Ananda sekalian. Yang pertama, Arta Situmorang, Hadir, Ibu. Azra Batrisia, Hadir, Bu. Dea, baik, sepertinya Dea bermasalah. Natasha, ada? Baik, Ibu lanjut. Natalia Debrianti, Hadir, Bu. Teresa dan Silvia, Hadir, Ibu. terima kasih untuk kehadirannya. Nah, Ibu akan bertanya tentang materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat? Tentang cerita pendek, Bu. Baik, terima kasih. Nah, Ibu akan menjelaskan kembali tentang cerita pendek yang lebih mendalam lagi. Untuk selanjutnya, tolong di slide selanjutnya. Nah, pengertian cerpen. Jadi, KD yang saya bawakan ini yaitu KD 3.6 dan juga 3 KD 4.6 mengenai cerpen. Nah, sudah kita lihat di PPT bahwa pengertian cerpen yaitu merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Ingat, satu tokoh saja. Itu kata kuncinya ya, Nak. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang lebih rinci lagi mengenai cerita pendek yang sesungguhnya. Nah, cerpen ini ditandai dengan adanya, biasanya ditandai dengan 10.000 kata. Slide selanjutnya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu struktur cerpen. Yang pertama yaitu tentang abstrak. Apa itu abstrak? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Jika baik, saudari Tere. Baik, terima kasih, Bu. Abstrak yaitu pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen abstrak, biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Tere. Nah, memang abstrak itu pemaparan gambaran awal dari cerita pendek yang dikisahkan. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita pendek. Nah, tentang komplikasi. Komplikasi ini menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah cerita. Ingat, komplikasi biasanya ditandai dengan adanya masalah suatu cerita. Slide selanjutnya. Nah, ada evaluasi. Evaluasi ini, pada bagian ini terjadi biasanya konflik. Ingat, evaluasi berarti konflik dari cerita pendek tersebut. Nah, ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Ini merupakan bagian akhir permasalahan. Ingat, permasalahan akhir. Nah, yang terakhir ada koda. Koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis. Slide selanjutnya. Nah, ada jenis-jenis cerpen. Yang pertama yaitu cerita pendek. Apa itu cerita pendek? Ada yang tahu?
Jika tidak Saya ada, Ibu akan menjelaskan. Silahkan kepada Ruth. cerita pendek itu adalah jenis cerita yang kurang dari 10.000 kata panjangnya. Biasanya panjang kata dari cerpen pendek itu sekitar 500 hingga 700 kata, Bu. Sekian dan terima kasih, Bu. Baik, bagus. Jadi memang benar bahwa cerpen ini atau cerita pendek ini ditandai dengan adanya 10.000 kata. Nah, selanjutnya yaitu cerpen sedang. Cerpen atau cerita pendek sedang ini yaitu cerita kedua atau cerita yang panjang katanya sekitar 700 hingga 1.000 kata panjangnya. Yang terakhir ada cerita panjang, cerpen panjang. Nah, cerpen panjang ini yaitu biasanya ditandai dengan 1.000 kata atau lebih, dan bahkan cerpen panjang ini mendekati hingga 5.000 kata atau 10.000 kata. Slide selanjutnya. Nah, setelah Ibu tadi menjelaskan tentang cerita pendek, ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Seperti ini, Bu. Jadi saat kita ingin menulis sebuah cerpen, bagaimana dan apa saja cara menulis cerita pendek yang baik dan benar. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Natalia telah mengajukan pertanyaannya. Di sini tentang cara menulis cerpen yang baik dan benar ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu memahami unsur-unsur cerpen. Sebelum menulis cerpen, pastikan dulu bahwa Anda harus memahami unsur-unsur utama dari cerpen. Cerpen biasanya mempunyai dua unsur dalam penulisannya, yaitu ada unsur intriksi dan ekstrinsik. Yang kedua yaitu menentukan tema. Langkah-langkahnya yaitu dengan biasanya membuat tema yang sederhana. Jadi yang ketiga, menentukan penokohan dan watak. Cara menulis cerpen selanjutnya yaitu dengan menentukan penokohan dan watak. Tokoh dibagi menjadi 3 karakter, yaitu ada tokoh protagonis atau tokoh utama pada cerpen, tokoh antagonis, tokoh penentang atau lawan tokoh utama, serta tokoh tritagonis atau penengah dari tokoh utama dan tokoh lawan. Yang keempat yaitu menentukan alur cerita cerpen. Cara menulis cerpen berikutnya yaitu dengan menentukan alur cerpen atau alur cerita. Alur cerita ialah jalan cerita yang akan Anda kembangkan sampai menjadi sebuah cerpen. Nah, yang terakhir yaitu dengan niat atau biasanya itu memulailah menulis cerpen sesuai dengan idemu. Jadi demikian Natalia. Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian dengan membuat sebuah cerita pendek, lalu kirimkan ke Google Classroom. Mengerti? Atau ada lagi yang bingung? Mengerti, Bu. Baik, sekian saja pertemuan kita hari ini. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, ada baiknya kita berdoa kembali. Doa dipimpin oleh Ananda Natalia Debrianti. Kepada Natalia, Ibu persilahkan. Baik, semuanya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Terima kasih kepada Ananda sekalian yang telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih teman-teman.